Halo guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Merry Christmas Eve, may peace and joy be with you forever. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah readingan urgent message for the next 7 days. Pesan penting, mendesak, urgent yang perlu kalian ketahui dalam 7 hari ke depan guys. Untuk ke-12 zodiak sign ya, dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars, yang bertepatan dengan tanggal 24 Desember guys. So let's consider this is Christmas edition for urgent message, oke? Aku akan bacakan seperti biasa ya guys, berdasarkan urutan yang biasa aku pakai di channel Be Delightful. Kita akan mulai dari Taurus di Earth sign dan kemudian akan berakhir untuk Pisces di Water sign ya. Ini general reading, bisa tentang apa saja dalam aspek kehidupan kamu. Mungkin akan berkaitan dengan karirmu atau keuanganmu guys, atau romance, atau urusan dengan keluarga, persahabatan, whatever. Just take how it resonate to your personal life ya. Tapi yang jelas jangan dipaksain guys, karena aku bicara dengan banyak orang sekaligus. Jadi nggak semua orang akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi, oke? Dalam readingan urgent message ini aku hanya akan ambil 2 kartu dari deck tarot. Yang pertama top of the deck yang akan menggambarkan keadaan kamu saat ini. Dan kemudian yang kedua bottom of the deck, itu adalah prediksi atau peluang yang akan terjadi dalam 7 hari ke depan ya. Selain itu aku juga akan ambilkan 1 kartu direction, clue, advice dari Oracle, petunjuk untuk membuat 1 minggu ke depan ini terasa lebih menyenangkan dijalani atau bisa lebih terkendali guys. Ini deck yang akan kita pakai, aku hanya akan shuffle 3 kali saja dan kemudian membaginya 3 ya. Please bless this reading for all zodiac sign Taurus to Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you. Oke, sudah dibagi 3. Dan kemudian 12 kartu paling atas adalah 12 kartu paling penting untuk ke-12 zodiak sign berdasarkan urutan yang biasa aku pakai di channel Be Delightful ya. Oke, yang berikutnya guys, video extended, masing-masing elemen akan memberi 1 perwakilan. Kita mulai dari Earth sign dulu, ada Taurus, Virgo, dan Capricorn di sini. Siapa kira-kira yang perlu mendapatkan informasi lebih detail tentang 1 minggu ke depan? Virgo, yang pertama ada Hermit. Dilanjutkan ke fire sign Aries, Leo, dan Sagittarius di sini. Aries, oke. Kemudian yang ketiga ada air sign Libra, Gemini, dan Aquarius. Halo Aquarius. Dan yang keempat ada water sign Cancer, Scorpio, dan Pisces. Scorpio, oke. Seperti pengulangan, oh enggak. Enggak ada pengulangan, enggak ada yang kebetulan. Emang it is what it is ya. Keempat zodiak inilah yang memang perlu mendengar informasi lebih detail dan tentunya lebih banyak nasihat lagi nantinya di video extended. Kalau kamu merasa cocok Scorpio, Scorpio, Aquarius, kemudian Aries dan Virgo dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi, dan tertarik untuk melihat nasihat lebih banyak dan informasi lebih detail lagi tentang urgent message kali ini, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video ya guys. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif. Oke. Everything is set up now. Kita akan segera mulai sebentar lagi. Aku minum dulu guys. Oke. Let's begin. Dari Earth sign sesuai dengan janjiku, kita mulai yang pertama. This is the Hierophant, kartunya para Taurus. Halo Taurus, apa kabar saudara-saudara? Gimana kira-kira guys akhir tahun ini? Halo. I call upon the Almighty, I call upon Dark Angels, I call upon Holy Spirit. For Taurian Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you. Oke, ini dia informasi penting yang perlu kalian ketahui di 7 hari ke depan Taurus. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Amin, amin, amin. Oh, the 6 of Cups. Di bawahnya ada the 9 of Wands. Ada peristiwa lama yang akan terulang kembali katanya guys di awal minggu ini. Kalian mungkin beberapa sudah merasakan atau beberapa lagi akan segera merasakan. Ini peristiwa lama ya, atau orang lama yang akan muncul lagi di dalam hidupmu. Dan kemudian itu akan membuat kamu kayak merasa nggak nyaman guys. The 9 of Wands. Oke. Wands itu
ada di pikiran ya, once itu ada di pikiran. Jadi peristiwa lama yang terulang kembali atau orang lama yang muncul lagi ini Taurus telah berhasil mengkonsumsi pikiran kamu dan membawa kamu ke arah negativity ya. Jadi bukan belum tentu dia yang membuat kamu jadi negatif guys, belum tentu ya. Beberapa di antara kalian, diri kalian sendiri yang membuat keadaan menjadi negatif. Oke, ada memang beberapa lagi yang mengingat-ingat mungkin karena ini berkaitan dengan kisah lama guys. The Six of Cups ini akan selalu ada urusannya dengan cerita lama ya. Jadi bukan orang baru atau bukan situasi baru yang terjadi, tapi tentang yang lama-lama. Dan mungkin kalian mengingat kenangan-kenangan yang gak baik atau kenangan buruk bersama orang lalu atau tentang situasi lama tersebut. Dan itu yang membuat kalian menjadi insecure di akhir minggu ini. Oke, karena dua-duanya minor arcana, this is your responsibility. Jadi kalau seandainya kamu menjadikan dia negatif, insecure, maka itu karena perbuatanmu. Kalau seandainya kamu bisa mengubah negativity atau insecurity tersebut menjadi hal yang positif, itu pun karena perbuatanmu, oke? Yang paling penting mari kita lihat nasihat dari universe atau petunjuk tentang peristiwa yang mau terjadi di 1 minggu ke depan ini. Understanding, oke? Jadi kalau ada pemahaman yang bisa kamu jadikan patokan memahami seseorang atau memahami kisah lama tersebut dengan cara yang berbeda dari pemahaman kamu yang sekarang, maka kamu akan bisa mengubah the Nine of Wands ini menjadi security. Kamu akan bisa mengubah dirimu dari negatif menjadi positif tentang peristiwa lama atau orang lama yang muncul kembali di dalam hidupmu di 1 minggu ke depan. Oke, just control yourself guys. Kalau kamu bikin negatif akan jadi negatif, kalau kamu bikin positif akan jadi positif. Oke, listen first ya, terutama ini jika berkaitan dengan orang lama yang kembali, yang udah nggak pernah ada kabarnya, terus dia tiba-tiba kayak ngajak kamu ngobrol atau dia tiba-tiba muncul di hadapanmu. Kamu harus dengar dulu, analisa dulu apa tujuan dia dan kenapa dia datang kembali. Dari situ nanti kamu akan bisa keluar dari the Nine of Wands atau insecurity ini setelah kamu mengetahui betul motif atau kenapa the Six of Cups ini terjadi di awal minggu. Oke? Oke guys, itu dia untuk Taurus yang sepertinya akan didatangi oleh orang lama. Nice. Kita lanjutkan untuk Earth sign yang berikutnya. This is the Hermit, kartunya para Virgo. Halo Virgo, apa kabar saudara-saudaraku? Please bless this reading for Virgo Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you very much. Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui di 7 hari ke depan Virgo. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Amin, amin, amin. The Knight of Wands, bawahnya ada the Ace of Cups ya. Virgo kayaknya memilih untuk menjauh dari sebuah keadaan atau meninggalkan seseorang, menghindari seseorang, menghilang dari kehidupan seseorang demi peace, keamanan, kenyamanan. Because this is the Ace of Cups. It's like take the power back ya, taking the power back. Ketika kamu meninggalkan atau melepaskan situasi tersebut atau orang tersebut, kamu bawa pergi powermu. Dalam Ace of Cups guys, everything related to emotion ya. Jadi selain power yang kamu bawa pergi, mungkin perasaan yang kamu bawa pergi, bisa jadi kenangan yang kamu bawa pergi, bisa jadi juga harapan yang kamu bawa pergi. Everything yang intangible, yang tidak bisa dipegang, itu yang kamu bawa pergi, aku lihat di sini. Oke? Ini minor arcana juga dua-duanya. Artinya ini keputusanmu guys. You choose this way, it's up to you. Kalau kamu memilih untuk menjauh atau pergi, meninggalkan, itu terserah padamu. Karena Ace of Cups ini kartu bagus ya. Sekarang mari kita lihat nasihat dari universe untuk kamu, untuk mengetahui guys, kira-kira tindakan kamu menjauh atau pergi ini adalah tindakan yang baik atau tidak ya. Evolve, iya, berkembang. Jadi ketika kamu meninggalkan sesuatu, kamu berkembang. Ketika kamu meninggalkan seseorang, kamu akan berkembang. Kalau misalnya di 1 minggu ke depan kamu memutuskan resign misalnya dari pekerjaanmu, maka di tempat yang baru atau di keluar dari situ adalah trigger untuk perkembangan dirimu, evolusi, evolve ya. Dan kemudian kalau kamu misalnya meninggalkan orang lama, malas gue sama lu karena terlalu banyak buang-buang energi misalnya, kamu bawa pergi energimu, kamu akan evolve, berkembang. Dan evolution guys harus mengorbankan sesuatu, tapi akan menciptakan a bright future. Masa depan akan lebih cerah karena ada perubahan, tapi akan ada tumbalnya. Evolusi itu akan selalu menumbalkan sesuatu. Kayak misalnya kakun ya. Kakun itu apa? Kepompong ya. Kepompong itu dari ulat jadi kepompong, dan kemudian kepompong jadi kupu-kupu. That's the transformation atau evolution. Dan kemudian dia harus melepaskan
rumahnya, keluar dari zona amannya kan. Kepompong itu hangat guys, ya nggak sih, dan diam aja nggak bergerak, makanan semua ada di dalam begitu. Tapi dia harus segera keluar dari situ for transformation, jadi punya sayap dan terbang kemana-mana, ada freedom. Itulah evolusinya. Tapi tumbalnya adalah dia keluar dari zona nyamannya. Seperti itu yang akan terjadi dalam 1 minggu ke depan. Cepat aku lihat di sini Virgo. Oke, kita akan bahas ini di video extended guys, karena kamu mendapat video extended. Oke, itu dia untuk Virgo. Kita lanjut untuk earth sign yang ketiga. This is the Devil, kartunya para Capricorn. Halo Capricorn, apa kabar saudara-saudara? I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Capricorn Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you very much. Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui di 7 hari ke depan. Capricorn, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Amin, amin, amin. Yang di atas ada the Page of Pentacles, yang di bawah ada the Page of Swords. Lagi-lagi minor arcana dua-duanya earth sign guys. 3 earth sign dapat minor arcana. Jadi divine intervention sangat minim ya guys di 1 minggu ke depan. Ada baiknya ada buruknya sih ketika divine intervention. Baiknya mungkin kamu jauh lebih bebas dalam mengambil keputusan, dan kemudian keputusan kamu itu bisa jadi yang kamu inginkan begitu guys. Tapi kan kalau udah divine intervention datang kayak banyak major arcananya, itu kan di luar kendali kita ya, atau bisa jadi nggak kita sukai begitu. Dan ini minor arcana lagi. The Page of Pentacles ini you learn about something. Kamu tahu, mempelajari sesuatu mengenai situasi tertentu atau seseorang, dan kemudian kamu kayak nggak yakin guys di akhir minggu ini, masa sih gitu, dan kemudian kamu mau cari informasi lebih banyak lagi, atau kayak mengulangi cari informasi, atau kayak mengkonfirmasi, dan itu berkali-kali. Oke. Bisa jadi mungkin kamu akan mengetahui bahwa pasanganmu selingkuh misalnya begitu. To the point banget sih gue, pasanganmu selingkuh gitu ya, dan kemudian kamu bilang oke, akhirnya aku tahu sifat asli kamu. Itulah the Page of Pentacles. Akhirnya ngerti gue. Nah itulah dia ciri-ciri Page of Pentacles guys ya, ngerti sifat asli kamu seperti apa. Tapi sebelum 1 minggu ini berakhir, kamu akan mulai meragukan lagi, masa sih dia gitu orangnya, masa sih dia selingkuh, kayaknya enggak deh gitu. Padahal awalnya kamu yakin, dan kemudian kamu meragu ya, karena the Page of Swords datang di akhir minggu ini. Cari informasi lebih banyak ya, kepo, stalking. Akhir minggu ini mungkin bagus bagi kamu untuk stalking guys, in a good way tentunya ya. Yang pasti untuk memastikan bahwa the Page of Pentacles ini is real. Apapun yang kamu ketahui itu betul, supaya kamu tidak bimbang lagi ya. Karena the Page of Swords sebenarnya itu guys kepo dalam mode cerdas ya, dengan swadaya mencari informasi sendiri, tapi dengan cara yang cerdas. Jadi apapun kebenaran yang dia dapatkan karena mencari, itu harus dia terima adanya. Itu yang akan mempermudah kamu untuk bisa mengukuhkan the Page of Pentaclesmu ini di 1 minggu ke depan. Apapun nanti informasi yang kamu dapatkan dalam mengklarifikasi atau mengkonfirmasi, stay with that information. It is true katanya ya. Mari kita lihat nasihat dari universe untuk kamu. Assessment. Kayak ditugaskan kamu guys di 1 minggu ke depan untuk mengkonfirmasi, untuk mencari informasi lebih detail. Jangan hanya bersandar pada pemahaman satu kali tentang the Page of Pentacles. Page of Pentacles ini kan I learn about you. Assessment ini kayak ditugaskan, really you need to find more. Coba lagi, konfirmasi ulang untuk memastikan apakah yang kamu ketahui itu benar atau tidak. Dan nanti hasilnya apapun itu, kamu harus stick with your information. Oke? Jadi anggaplah ini tugas katanya guys di 1 minggu ke depan untuk memastikan bahwa yang kamu ketahui tersebut benar-benar real ya, karena ada kartu the Page of Swords. Oke, berakhir sudah untuk earth sign. Kita akan segera lanjut ke fire sign guys. Dimulai yang pertama dari the Emperor. Ini adalah kartunya para Aries. Halo Aries, apa kabar saudara-saudara? Kalau di Almighty God, kalau di Archangels, please bless this reading for Aries Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you very much. Oke Aries, ini dia informasi penting yang perlu kamu ketahui di 7 hari ke depan. Menurut kartu ini mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Oke, Temperance. Dan kemudian di bawah ada the King of Pentacles.
Di awal minggu ini kamu kayak disuruh bertahan tentang sesuatu, Aries ya. Jangan lemah, harus kuat, harus bisa stabil. Harus bisa stabil, jangan terombang-ambing ya mengenai prinsip tertentu mungkin. Dan kemudian kalau kamu bisa bertahan dalam kestabilan, tidak goyang di awal minggu ini, di akhir minggu kamu mungkin akan segera melahirkan keputusan penting dalam keadaan yakin 100%. Because the King of Pentacles datang di kartu kedua, guys. Oke, kenapa temperance ini datang untuk menjaga kamu tidak goyang-goyang begitu? Karena kemungkinan besar kamu akan mengubah pemikiran kamu, mengubah pemahaman kamu, mengubah idemu, mengubah rencanamu dalam waktu singkat di 1 minggu ke depan. Sementara kamu sudah mungkin pernah memikirkan ini, hal yang kita bicarakan ini dalam waktu lama. Jadi misalnya kamu pengen plan, contoh guys, akhir tahun ini aku mau ke Bali begitu ya, dan kemudian stick to the plan, begitulah The Temperance datang di sini. Tetaplah pergi ke Bali, you need to enjoy your life ya. Have a good time misalnya begitu menurut The Temperance ini. Tapi yang jelas stick to the plan begitu menurutnya ya. Dan kemudian dalam waktu cepat kayak ada yang membatalkan rencana kamu pergi ke Bali. Padahal kamu sudah rencanakan pergi ke Bali tersebut 3 bulan sebelumnya. Bahkan kamu sudah nabung, mungkin udah cari tiket yang bagus, udah booking hotel apa segala macam. Ada yang membatalkan dan itu tidak urgent yang membatalkan tersebut, tapi dalam bentuk keraguan-raguan. Ya, jadi katanya stick to the plan, apapun itu yang kamu rencanakan, silakan teruskan karena di akhir minggu ini kalau kamu bisa tetap seimbang, tetap bertahan dengan rencanamu tersebut, kebimbangan atau keraguan-raguan itu akan hilang guys sebelum hari Minggu. Dan itu akan membuat kamu yakin sekali. Tapi kalau kamu udah mulai belok sana belok sini, kemungkinan besar banyak rencana yang akan batal di akhir minggu ini ya. Mari kita lihat nasihat dari universe untuk kamu Aries. Ada seek katanya di sini, pencarian ditemukan ya. Seek ini bentuk past participle. Jadi kalau datang dalam kata tunggal seperti ini artinya sudah selesai, has been done. Seek itu adalah pencarian yang sudah selesai. Artinya kamu nggak perlu mencari lebih banyak lagi ya. Barangkali nanti yang mengganggu rencanamu ini adalah mungkin I need more information. No, you don't need more information because the Temperance is here. Kayaknya ganti hotel deh, kayaknya bukan Bali deh, itu contohnya ya, yang harus aku datangi. Mungkin aku bisa pergi ke Lombok. No, stick to the plan, go to Bali. Itu contoh ya guys. Dan ini akan berkaitan dengan banyak hal dalam aspek kehidupan kalian. Your plan is good, stick with your plan. Sebelum minggu kamu akan semakin yakin dengan rencanamu, tapi di pertengahan minggu kamu akan digoyang-goyang. Apapun yang menurutmu kamu masih belum temukan, kamu sudah temukan. Apapun yang menurutmu kamu masih belum yakin, kamu sudah yakin. The Seek, pencarian sudah didapatkan, sudah selesai. Oke? Kamu dapat video extended Aries, nanti kita akan bahas ini di video extended guys. Lanjut ke fire sign berikutnya. This is the Strange, kartunya para Leo. Halo Bapak Ibu Leo, apa kabar saudara-saudaraku? Kok gelap ya guys? Emang sengaja sih aku gelapin. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Leo Collective, Sun, Moon, Rising, Venus and Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you very much. Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui di 7 hari ke depan Leo. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Amin, amin, amin. Oke, yang di atas ada The Hierophant, dan kemudian yang di bawah ada The Knight of Cups. Oke. Kamu kayak disadarkan tentang sesuatu yang sudah lama kamu abaikan atau kamu hindari Leo. Sesuatu tersebut hal konvensional, hal yang sakral, yang suci. Berarti kamu enak dengar kata sakral, suci, konvensional di beberapa waktu sebelumnya ya. Berarti kalau ini bicara tentang agama, kamu udah gak sholat lagi guys, udah gak berdoa lagi. Kamu gak pergi ke rumah ibadah lagi, kamu gak pergi ke tempat ibadah, males begitu. Dan kemudian di awal minggu ini, this is Hierophant, this is Major Arcana, ini yang kasih universe. Back to me mungkin ya. Kembalilah berbicara padaku, kembalilah sholat, kembalilah berdoa, kembalilah bertemu denganku, cari aku, kayak begitu. Itu kalau dalam hal religion ya. Karena The Hierophant ini pun bisa jadi adat istiadat. Awalnya kamu mungkin udah empet banget dengan adat kamu. Misalnya kamu orang Jawa Tengah guys, kamu gak suka ngeliat adat kamu terlalu modern hidupnya. Tapi di awal minggu ini kamu akan dihadapkan dengan urusan adat. Misalnya ada acara keluarga di mana kamu harus kembali pakai pakaian adat, atau kamu harus mengikuti tata cara adat istiadat begitu, Hierophant. Dan kemudian di akhir minggu kamu kayak akan menyesal kenapa kamu meninggalkan conventional thing tersebut.
Something is touching you guys di akhir minggu ini, Leo. Ya, dan kemudian kamu akan bilang, oh ternyata ini enak banget. Ternyata adat istiadat Jawa itu bagus banget ya. Ternyata pakai pakaian Jawa ini enak banget ya. Kenapa aku nggak mau pakai ini berpuluh-puluh tahun? Kenapa aku nggak mau memahami atau mencari tahu tentang adat istiadat ini selama sekian lama misalnya? Atau kenapa aku udah nggak sholat lagi dari bertahun-tahun sebelumnya? Kenapa aku nggak datang ke tempat ibadah? Ini enak banget ternyata. Begitu The Knight of Cups yang muncul di sini ya. Kamu kayak disadarkan untuk tobat. Mari kita lihat nasihat dari universe. Oke. Ini kayak retreat, ada vacation datang di sini. Retreat for a moment. Mungkin kamu orang yang sibuk banget Leo ya, karir, wanita karir atau pria karir, atau mungkin kamu bisnisnya banyak banget sehingga kamu sempat meninggalkan ini ya, conventional things tersebut, dan kemudian kamu mendapatkan ketenangan. Vacation ini kayak tenang guys ya, kayak senggang nyaman ketika kembali ke sini katanya. Ini ditawarkan, bisa kamu hindari Leo, bisa kamu hindari. Let's say misalnya tadi tentang tradisi Jawa, kamu bisa nggak datang ke upacara adat yang mungkin pernikahan keluarga, kamu bisa nggak datang, kamu bisa stay di rumah atau ke mall. But guys, katanya you will feel something different kalau kamu mendatangi undangan Hierophant ini. Baik itu kembali ke masjid, kembali sholat, kembali tahajud, kembali ke gereja, kembali ke pura, kembali ke kuil, kembali. You will enjoy that. It's like a different experience katanya di 7 hari ke depan. Oke? Cobalah sesuatu yang berbeda Leo ya. Coba sesuatu yang berbeda guys. You will feel something different in your life. Oke, kita teruskan guys untuk fire sign berikutnya. This is the Temperance, kartunya para Sagittarius. Halo Sagittarius, apa kabar saudara-saudaraku? Please bless this reading for Sagittarian Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui di 7 hari ke depan Sagittarius. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Amin, amin. Oke, yang di atas ada The Hermit dan kemudian yang di bawah ada The Nine of Wands. Oke. Kamu kayak dipaksa diam Sagittarius di 1 minggu ke depan ya. Maybe something about solitude ya, kayak kesendirian. The Hermit ini even kamu misalnya punya pasangan tapi kamu akan menjauh dari pasanganmu. Begitulah Hermit ini ya. Ada urgensi. Gue kayak pengen nyepi deh, gue kayak pengen sendirian deh, dan itu tiba-tiba munculnya. Kamu heran, kok bisa ya tiba-tiba gue pengen menjauh, padahal gue ini mah tipe yang ekstrovert misalnya. Kalau nggak ada orang nggak enak rasanya, kalau nggak ngobrol, nggak nongkrong dari pagi sampai malam nggak enak rasanya. Tapi kenapa sekarang kayak pengen menyendiri? The Hermit datang biasanya akan membawa manusia kepada masa-masa solitude atau isolasi, karena Tuhan mau bicara. Dan kamu gak akan pernah bisa mendengar kalau dalam keadaan hiruk pikuk. Makanya kamu akan diarahkan ke Hermit mode. Dan itu sering sekali dikaitkan dengan Dark Night of the Soul. Kamu akan diingatkan dengan peristiwa-peristiwa gak enak, peristiwa-peristiwa yang bikin kamu takut, peristiwa-peristiwa yang kamu sesalkan, yang bikin kamu sedih, sehingga kamu gak mood untuk berurusan dengan orang di awal minggu ini. Kamu akan lebih memilih di rumah atau tinggal stay at home begitu, atau masuk kamar ya. Kalaupun memang harus berhubungan dengan orang, tapi itu your really rare inner circle. Mungkin 1 atau 2 orang saja yang akan kamu ajak bicara atau kamu temui begitu guys. Dan ini momen liburan mungkin, dan ini adalah momen yang paling tepat untuk masuk ke Hermit mode yang disediakan oleh universe untuk kamu. Oke, jadi jangan khawatir kalau tiba-tiba kamu jadi kayak sedih, ketakutan, unexplainable. Kok tiba-tiba gue jadi ketakutan ya, kok tiba-tiba gue jadi sedih, pengen nangis saja bawaannya. Itu dengarkan, intuisimu itu menyuruh kamu menyendiri guys ya, karena kalau kamu dalam keadaan happy atau dalam euforia, Hermit ini tidak akan bisa bicara ke kamu. Universe tidak akan bisa bicara ke kamu. Jadi kamu tuh kayak dihancurkan guys di awal minggu ini, supaya kamu malas ngapa-ngapain, hanya fokus dengan dirimu sendiri. And at that moment you will listen to God saying, ada sesuatu yang penting yang mau dikasih tahu ke kamu katanya, tentang tanggung jawab, responsibility, yang kayaknya mau kamu tinggalkan Sagittarius. I don't know what the fuck is that. Kamu kayak mau melepaskan tanggung jawab dan kamu tanda petik dihajar. Apaan lu? Masuk kamar, gue pengen ngomong sama lu. Dan kemudian yang akan dibicarakan ke kamu itu tentang tanggung jawab. Oke? Jadi jangan kamu hindari Hermit ini,
Karena biasanya ketika seseorang dalam hermit mode memaksakan diri untuk bersosialisasi, dia bikin masalah di mana-mana guys. Bikin keributan, ngajak orang berantem, karena moodnya itu kacau balau. Mode hermit adalah waktu yang paling tepat untuk sendirian ya. Oke. Believe, percaya, ini kartu nasihat untuk kamu di 1 minggu ke depan. Kayaknya kamu menghindari tanggung jawabmu tersebut karena kamu gak yakin akan mampu melakukannya ke depannya. Tanggung jawab ini katanya datangnya dari universe. Kamu lihat seperti berat banget di dunia ini, Sagittarius. But this is your responsibility. You have to trust. You have to believe. Siapapun yang memberikan tanggung jawab itu ke kamu, itu datangnya dari universe katanya. Melalui perwakilan lewat orang mungkin. Kamu harus percaya bahwa kamu bisa melakukannya. Kalian yang masuk mode hermit itu adalah orang kalian yang mau menghindar dari tanggung jawab ini. Tidak boleh menghindar katanya. This is part of your life journey related to responsibility. Dengarkan suara Tuhan itu, Sagittarius, dalam bentuk hermit ini. Semakin tenang dirimu, semakin diam, semakin kuat kamu dengar suara tersebut nantinya, yang akan mengajari kamu tentang responsibility ini. Oke? Oke guys, berakhirlah sudah untuk fire sign. Kita akan segera lanjutkan ke elemen berikutnya. Ada air sign, dimulai dari The Justice. Yang pertama, ini kartunya para Libra ya guys. Halo Bapak Ibu Libra, apa kabar saudara-saudara? I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit. Please bless this reading for Libra Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you. Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui di 7 hari ke depan Libra. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Amin, amin, amin. Yang di atas ada the Ten of Swords. Oh, this is not good. Dan di bawah ada the Five of Wands. Kayak ada jalan keluar untuk permasalahan yang sedang kamu hadapi dari beberapa waktu sebelumnya Libra, yang akan muncul di pertengahan minggu ini. Ya, maybe solution guys, way out mengenai permasalahanmu tentunya, dan kemudian kamu akan meragukannya. Kalian itu kayaknya memilih untuk bergantung kepada orang atau mengharapkan datangnya seseorang untuk keluar dari permasalahanmu. Lalu yang disarankan ke kamu oleh your higher self itu malah the opposite. Dengan menggunakan kemampuanmu sendiri. Because the Ten of Swords itu guys, kamu gak bisa keluar dari situ kecuali kamu sendiri yang keluar. Itulah pemahamannya menurut Teru ya. Dan kemudian ketika galau, berarti kamu meragukan dirimu. Ten of Swords, the Five of Wands, beda di pikiran, beda di hati, beda tindakan. Jadi kalau ini datang begini, ini kartu pertamanya, ini kartu keduanya, ya you know, untuk keluar dari sini kamu harus bertindak. Ada usaha yang kamu lakukan dan itu sendirian. Tapi kemudian kamu meragukan kemampuanmu, the Five of Wands. Dan banyak di antara kalian yang justru akan menghubungi orang, meminta orang bertanggung jawab atas every painful that you can feel in this the Ten of Swords. Kalian akan menyalahkan orang katanya guys, barusan muncul. Gara-gara kamu aku begini, kamu yang buat aku begini, kamu harus tanggung jawab. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin kalau kamu tidak minta pertanggungjawaban, kamu telepon mungkin seseorang, please help me. Aku lagi kacau banget nih, gila nih. Gimana caranya? Kalau dia tanya begitu, kamu bisa ini enggak? Dan itu akan useless guys. Ya begitulah menurut Tarot ya. The Ten of Swords tidak akan bisa diselesaikan dibantu orang lain. You have to make it by yourself. Oke. Dan bayangkan kalau kamu justru malah berharap-harap ke orang atau malah menyalah-nyalahkan orang dalam masa The Ten of Swords. Udahlah rempongnya minta ampun guys di pikiran, beban banyak banget, kamu akan tambah kacau. Menyalahkan orang aja guys bikin kita marah, itu tambah kacau pikiran. Dan yang paling fatalnya, useless, itu gak ada gunanya. Kamu salahkan pun orang atas the Ten of Swords yang kamu rasakan saat ini, emang dia bisa bikin apa sih guys? Gara-gara kamu nih gue jadi sakit hati seperti ini loh. Terus dia harus bikin apa supaya kamu gak sakit hati? Gak bisa, the Ten of Swords. And this is real ya, the Ten of Swords ini painnya real katanya. Oke, jadi pesan untuk kamu itu, you have to understand about the Ten of Swords energy. Nobody can help you but yourself. Hanya kamu yang bisa membantu dirimu. Effort, kartu nasihatnya, do something. Kamu gak ngelakukan apapun guys, kamu sibuk dengan eksternal. Si ini mungkin bisa bantu gue ya. Kalau gue salahkan si ini mungkin dia bisa nyesek ya lihat keadaan gue saat ini. No. The effort is for yourself. Raise up,
bangkit dari the Ten of Swords ini. Ada kesempatan. Karena kamu sudah dapat solusinya. Bisa jadi mungkin guys, kamu kayak ngerasa enak banget lu ya, nggak terlibatkan dalam masalah gue ini, padahal lu yang bikin masalah gue ini dan gue nyelesaikan sendiri. Lu aman-aman, anteng-anteng aja, enak banget lu. Mulai deh lu sibuk menyalah-nyalakan orang. Daripada begitu katanya, di pertengahan minggu ini siapapun yang mau kamu salahkan, siapapun yang kamu nggak suka, yang menurutmu berkaitan dengan the Ten of Swords ini, abaikan dulu. Fokuslah untuk menyelesaikan the Ten of Swords ini dulu. Karena the Ten of Swords ini powerless guys. Kamu gak punya power apapun dalam keadaan tertusuk begini. Makanya dia selalu terbaring lemah ya. Orang yang lemah tidak akan bisa give power about everything. Gak bisa guys. Menurut tarot ini gak bisa. Kamu mau marah juga itu akan bikin kamu sesak napas guys. Daripada begitu mending effortnya itu, mending energimu itu kamu save untuk dirimu sendiri katanya. Sampai nanti kamu healed dari the Ten of Swords ini, maybe you need to do something, kayak minta pertanggungjawaban dari seseorang, it's okay. Tapi yang paling penting adalah menyelamatkan dirimu sendiri, yang hanya bisa kamu lakukan dengan bantuan dari dirimu sendiri. Oke? Oke Libra, 1 minggu kalian terlihat berat guys, karena kartu awalnya adalah the Ten of Swords. Mudah-mudahan bisa dilalui dengan baik ya. Kita lanjutkan untuk air sign yang kedua. This is the Lovers, kartunya para Gemini. Halo my Gemini baby, apa kabar saudara-saudara? I call upon the Almighty God, I call upon Dark Angels, I call upon the Holy Spirit to this reading. Please bless this reading for Gemini Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you very much. Ini dia pesan penting untuk kamu Gemini di 7 hari ke depan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. The King of Swords again. Oke, siapa ya? Gemini juga yang dapat The King of Swords ini ya. Kalau nggak salah di sisa Desember ya. Itu muncul lagi King of Swords dan kemudian The High Priestess. King of Swords ini emotionally unavailable, malas ngapa-ngapain ya. Ya nggak sih? Not really excited to anything, but it's in peace. Selama kamu merasa tidak diganggu orang atau tidak mengganggu orang, kamu akan merasa aman-aman aja. Di awal minggu ini pun terasa seperti itu guys. Readingan yang perlu kamu ketahui di sisa Desember pun seperti ini. Kartunya Kurlep. Kalau kamu mau play ulang, masih itu yang terbaca untuk Gemini kolektif ya, Sword Energy. Tapi masalahnya Gemini nggak semua bisa kamu kendalikan. Bukan nggak semua. Everything outside you cannot control. Semua eksternal itu tidak bisa kamu kendalikan. Kamu nggak bisa paksa orang bersikap seperti apa yang kamu inginkan. Kamu nggak bisa paksa orang untuk berbicara dengan tone yang kamu inginkan. Kamu nggak bisa paksa orang untuk melakukan apapun yang kamu mau dia lakukan. Ya, let's say like that supaya adil. Pemahaman dulu yang penting. Mungkin kamu bisa mengarahkan seseorang untuk berbuat atau bertindak seperti yang kamu inginkan, tapi itu haknya ada pada dia. Kalau dia mau menolak arahanmu tersebut atau nggak mau menyenangkan kamu, itu urusan mereka guys. The only thing you can control is yourself. High Priestess datang kayak memagari kamu guys, karena semakin kesono di 1 minggu ini kamu akan semakin tak terkendali. Apa-apa terasa sangat mengganggu bagimu, irritating. Kenapa pohon ini warnanya sebelah sana kuning, yang sebelah sini daunnya hijau ya? Malas banget gue ngeliatnya, bikin sakit mata gue. Itu yang pertama mungkin contohnya. Oke. Yang kedua, kenapa garis jalan ini nggak lurus ya? Yang sebelah sana itu kayaknya ukurannya beda setengah senti deh dengan yang ini pas kamu nyetir misalnya. Everything can irritate you. Oke. Dan The High Priestess ini akan menjaga kamu katanya to stay calm, karena High Priestess ini not doing anything. Kemampuan kamu berpikir akan sangat meningkat, kemampuan kamu menganalisa akan sangat meningkat katanya, ya. Dan kamu kayak paralyzed, guys. Paralyzed. Itu perhatikan baik-baik. Energi High Priestess ini akan membuat orang not literally, tapi seperti lumpuh. Kayak pengen nampar orang deh, tapi kayak malas banget gua nampar orang. Kayaknya nggak ada energi gua nampar orang. Iya. Kalau seandainya High Priestess nggak datang, kamu tampar orang. Gemini, kamu tinju orang kayak begitu ya. So enjoy this energy because this is major arcana guys. Ini datang untuk menjaga kamu katanya, menyelamatkan kamu dari energi emotionally unavailable and everything is irritating you for the next 7 days. Oke. Mari kita lihat nasihat dari universe untuk kamu, nature's beauty katanya. Oke, kembalilah ke alam.
Kembalilah ke alam guys ya, and find something beauty ya. Kamu nggak harus pergi ke Switzerland guys untuk menikmati alam, walaupun katanya di situ yang paling bagus. Ada penonton aku orang Swiss, halo. I love your country. Oke. But I love Indonesia the most. Oke. Jadi nggak perlu pergi ke Switzerland untuk melihat oh ternyata di air terjun, di balik gunung es ada air terjun mengalir, di bawahnya lembah hijau, nggak perlu ya. Nature itu dari halaman rumah juga bisa guys, but try to find something beauty in nature, katanya itu kan bagus untuk kamu. Ini yang akan membuat 1 minggu ke depan terasa menyenangkan. I don't need to worry about you because this is High Priestess ya, paralyzed. Kayak malas ngapa-ngapain itu. Mungkin kamu tipikal Gemini yang agresif ya, pemarah mungkin, atau gampang banget terpancing emosinya. Perhatikan baik-baik, di akhir minggu ini kamu akan mau marah aja rasanya males. And praise the God kalau seandainya itu terjadi ya. Kalau kamu bisa rasakan malesnya itu, kenapa? Bayangkan kalau enggak guys, as the king ya, swinging the sword, sedang mengayun-ayunkan pedang. Kamu bisa bayangkan damage yang kamu buat ke eksternalmu kalau tidak ada High Priestess ini. Oke, itu dia untuk kamu Gemini ya. Enjoy the natures katanya guys, nggak usah jauh-jauh ya, nggak usah jauh-jauh, tapi yang pasti alam yang kamu fokuskan ya. Itu akan membuat kamu jauh merasa lebih tenang katanya guys. Find something beauty in nature ya. Oke, itu dia untuk Gemini. Kita akan segera lanjutkan guys ke air sign berikutnya. This is the star, kartunya para Aquarius. Halo Aquarius, apa kabar saudara-saudaraku? I call upon the Almighty God, I call upon the angels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Aquarian Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you very much. Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui di 7 hari ke depan Aquarius. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Oh, the Three of Swords, this is not good Aquarian. Tapi apa boleh buat ya guys, apa kartu yang terbuka yang harus aku sampaikan ke kamu. Dan kemudian ada the Knight of Pentacles. Oke, gini kiblatnya aku lihat Aquarius. Kalau kamu dikecewakan oleh seseorang di awal minggu ini, kamu merasa kecewa dengan perbuatan seseorang, maka dia akan minta maaf ke kamu. Atau kalau kamu di awal minggu ini merasa telah mengecewakan seseorang, maka kamu akan minta maaf ke dia. Offering something and it's like buying something, bringing something. Ada yang kamu bawa. Dan Pentacles ini selalu tangible ya guys, artinya bisa dipegang. Ini misalnya kado ya, kemudian segepok uang atau sebongkah berlian, beberapa keping emas batang. The Knight of Pentacles muncul di sini, tapi dalam bentuk permohonan maaf aku lihat, offering ya. And it useful katanya, useless bukan useless. Sorry guys, useless, nggak berguna. Karena yang kamu kecewakan ini, kalau kamu adalah yang bikin kecewa begitu, itu kena ke hati. Yang kamu tawarkan sebagai obatnya adalah benda. Ini nggak menyelesaikan masalah sebenarnya guys. Jadi kalau kamu yang menyakiti hati seseorang dan kemudian kamu bilang maaf ya, kamu kasih dia misalnya kunci apartemen guys, penthouse. dia akan ya udahlah sayang, penthouse-nya dibuang gitu, diambil, tapi sakit hatinya itu masih tersisa. Oke. Kalau seandainya kamu yang disakiti perasaanmu, don't worry, sebentar lagi akan datang yang menyakiti hati kamu itu dan menawarkan kamu gift, hadiah. Sorry ya, aku telah menyakiti perasaanmu. Dan kamu akan ngerasa sayang banget gua tolak hadiahnya, kamu terima, tapi tetap guys, sakit hati itu masih ada. Oke. Mari kita lihat nasihat dari universe untuk kamu. Ada companionship di sini, oke. Jadi kayak bukan barang yang diperlukan, but availability, keberadaanmu. Kalau kamu yang menyakiti seseorang, jadi nggak usah bawa hadiah, kamu datang aja temani dia. Kalau ini sahabatmu misalnya guys, atau orang tua, atau saudara kandungmu, atau your lovers, kekasihmu misalnya, kamu nggak usah bawa hadiah, kamu temenin aja dia. Itu udah paling top katanya, companionship ya. Nah kalau seandainya kamu yang disakiti, maka katakan saja, I don't need your things, I don't need the penthouse key, I don't need your diamond, just be with me. Itu akan segera mengobati the Three of Swords ini. Karena ini yang ditusuk itu perasaan atau hati. Kekecewaan itu adanya di hati gitu, bukan tentang benda-benda ya. Oke.
Itu dia pesan penting untuk kamu Aquarius di 7 hari ke depan guys. Selesai sudah untuk air sign. Kita akan segera lanjutkan ke water sign. Yang pertama, biasanya ada The Chariot, betul. This is Cancerian energy. Halo Cancer, apa kabar saudara-saudaraku? Kamu Aquarius dapat video extended tuh kan? Hampir salah guys. Kamu dapat video extended. Apa tadi kartunya? Sorry ya. It's okay, it's okay, it's okay. The Trio Sword ditambah Knight of Pentacles. Gak apa-apa guys, gak apa-apa guys. Ini terlalu semangat. The Trio Sword. Kalian bisa skip video ini ya guys, tapi aku tidak akan skip. Dan The Trio Sword ini agak sulit dicari guys. Knight of Pentacles dan The Three of Swords. Ini Knight of Pentacles-nya. Karena aduh. Ada aja ya. Cari Trio Sword lagi guys, susah. Belakangan ini jarang keluar. Nah, ini dia. Oke. Kartu nasihatnya companionship ya, ini yang di atas, ini yang di bawah. Aman ya. aman Aquarius. Oke guys, I love you very much. Kita akan segera teruskan untuk Cancerian ya. Aku pun deal make 3 tegal pun Dark Angel sekal pun Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading. For Cancerian Collective, Sun, Moon, Rising, Venus and Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you very much. Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui di 7 hari ke depan Cancer. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya saudara-saudaraku. Amin. Oke, The King of Swords dan kemudian The Page of Cups. Ya, kamu kayak akan berubah pikiran mengenai sebuah peristiwa tertentu, situasi tertentu, atau pendapat tertentu ke seseorang guys. Awalnya kamu males lihat seseorang misalnya, dan kemudian di akhir minggu ini kamu ngerasa something change dalam dirimu, pada dirimu dalam menilai, menanggapi atau melihat dia ya. Kalau ini berkaitan dengan situasi tertentu, mungkin kamu malas mengenai keadaan tertentu, tapi akhirnya kamu ngerasa kok kayaknya lucu juga ya gitu ya. Bisa jadi di antara kalian mungkin kalau dalam hal karir, males banget yang namanya cuti, libur. Aduh, libur akhir tahun gini males banget deh, pengennya mah kerja gitu, lembur kalau terus pas hari pertama libur kamu udah ngerasa enak banget ternyata libur. Kayak begitu yang aku lihat di sini Cancerian ya. Dan ini dari Sword masuk ke The Page of Cups itu jomplang banget guys. Dari King menjadi The Page. Page itu kayak kacung. Kacungnya itu apa ya? Rendah ya, dari King, dari yang tinggi banget, kesannya itu arogansinya kuat banget, penolakannya kuat banget, dan tiba-tiba melempem. Dan aku rasa ini bukan sesuatu yang agak aneh sih bagi seorang Cancerian ya nggak sih guys? Oke, dari marah banget tiba-tiba jadi lembut. Nah, kayak begitu yang terlihat di sini. Dari yang kesel banget tiba-tiba jadi happy ya. Dan this is good I think. Dari yang tidak pakai emotion jadi pakai emotion. Aku selalu suka guys kalau gitu energi. Dari Sword energy to the Cups energy, I will always love that ya. Even kamu downgrade menurutmu dari King ke Page, but a little bit emotion mungkin akan membuat 1 minggu ke depan terasa lebih menyenangkan untuk dijalani. Ya nggak sih? Simplifying. Kamu tuh kayak mencari alasan to be a king di awal minggu ini Cancerian. Karena aku begini maka harus bersikap begini. Karena aku adalah orang begini maka aku harus begini. Aku ini orang yang prinsipil, jadi aku nggak boleh mencela-mencela atau pelin-pelan dengan sikapku. Aku ini adalah bos, jadi aku harus tegas ke bawahanku. Ke bawahanku. Aku ini too many things to think all at once. Dan kemudian you will make it simple sebelum akhir minggu ini. Dan itu akan membuat kamu jauh merasa lebih tenang katanya. Simplify, menyederhanakan. Jangan terlalu rempong, jangan terlalu diribet-ribetin Cancer. Setahu aku sih kamu gak suka yang ribet-ribet Cancer, setahu aku sih ya. Nah, jadi ketika kamu masuk energi King of Swords, you will feel
uh, this is not you, it's not me, begitu. Even kamu merasa powerful sekali karena benar, mungkin karena melakukan entah apapun yang kamu lakukan sebagai seorang king of swords itu, but you will feel it's not real you. Akan lebih bagus kalau menjadi the real you, even itu page katanya ya. Banyak di antara kalian yang akan dari diam jadi kembali bicara sama seseorang, dari yang cuek dan kemudian akan jadi lebih perhatian lagi dengan seseorang, and it's in a good way because this is simplify. Jadi keluar dari kerempongan, masuk ke hal-hal sederhana yang katanya guys kadang-kadang lebih indah daripada yang jelimet-jelimet, ya nggak sih? Oke, Cancerian, itu dia untuk kamu ya. Kita teruskan guys ke water sign yang kedua. This is the Death, kartunya para Scorpio. Halo Scorpio, apa kabar saudara-saudaraku? Ekolpan the Almighty God, Ekolpan the Archangels, please bless this reading for Scorpio Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you very much. Ini dia pesan penting untuk kamu Scorpio di 7 hari ke depan ya guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, amin. The Two of Pentacles dan kemudian the Queen of Pentacles. Oke, ini aku lihat kamu bimbang di awal minggu guys. The Two of Pentacles is like juggling ya. Yang kiri apa yang kanan, yang ini apa yang ini, yang ini apa yang ini, yang ini apa ya. Oke. The Two of Pentacles sebenarnya guys sama dengan The Two of Swords ya. Kalau kamu lihat ini Pentaclesnya sama guys, besarnya sama, bentuknya sama. Jadi kalau ini 500.000, ini pun 500.000 sebenarnya. Tapi keadaan pemikiran rempongmu yang membuat yang 500.000 mana nih yang enak diterima. Itu mah 500.000 guys, semuanya di mana-mana. Justru malah kalau kamu kadang kesini, atau bingung kesini, peluang untuk ini jatuh dan ini jatuh sangat besar. Karena The Two of Pentacles itu ada unsur time limit, ada unsur dikejar waktunya ya. So just choose whatever you wanna choose and then enjoy. Kenapa? Karena kamu kelihatannya seperti akan menyesal. Kenapa ya aku pilih yang ini gitu guys, oke? Padahal intinya mau pilih ini mau pilih itu sama, tapi kamu akan lebih memilih menyesal atas pilihanmu. The Queen of Pentacles holding on something, she doesn't like it guys. Dia memegang pilihannya tadi, tapi rasanya kayak menyesal telah memilih yang itu. This is apple to apple comparison guys, Scorpio. The Two of Pentacles always apple and apple to apple comparison. Yang paling penting dari The Two of Pentacles ini adalah how to enjoy your choice. Dua-duanya minor arcana. Kalau kamu nggak bisa menikmati pilihanmu, tidak bisa mensyukur yang kamu pilih, tidak bisa merasa menang dengan pilihanmu, ya itu akan jadi penyesalan guys ke depannya. Padahal kalau seandainya bisa diputar waktunya gitu ya, which is impossible karena The Two of Pentacles itu selalu dipilih satu, yang satunya jatuh begitu. Kalau kamu bisa putar waktu, kamu pilih yang tidak kamu pilih tadi, kamu pun tetap akan merasakan ini. Kamu akan tetap merasakan kenapa yang satu lagi yang gue pilih ya, kenapa nggak yang itu tadi, kenapa? This is your attitude. Jadi tugas aku di sini bilang sama kamu Scorpio, dari kedua pilihan tersebut itu sama, ada plus dan minusnya. Apple to apple comparison. Belajarlah untuk menghargai pilihanmu sendiri. Belajarlah untuk mensyukuri dan menerima yang kamu pilih tersebut. Nggak usah sibuk sesal sana sesal sini atas pilihanmu. Your choice. Kamu yang pilih, tidak ada yang memaksamu guys. Minor arcana. Oke? Apapun nanti yang kamu pilih itu guys, di akhir minggu ini your next to do adalah tentang embrace that. Yes, inilah pilihanku. Thanks untuk diriku karena telah membuat keputusan pilihan yang tepat. Gak usah pikir, aduh kalau yang tadi itu gimana ya, kalau seandainya aku bilang itu gimana ya, gak usah. Rempong, capek kamu mikir-mikirinnya, toh itu gak akan bisa diubah lagi pilihannya. Try to embrace ya, karena aku lihat kamu akan menyesali pilihanmu. Gak ada gunanya nyesal. The Two of Pentacles selalu apple to apple comparison ya. Mari kita lihat nasihat dari universe untuk kamu Scorpio. Grace, bersyukur katanya guys dengan apapun yang kamu pilih itu ya.
Berarti kalau kamu menyesal dengan apa yang kamu pilih tersebut, berarti kamu nggak bersyukur gitu deh guys, sorry. Iya, karena kartu Oracle yang datang ini bersyukurlah apa yang kamu pilih tersebut. Aku udah tak kasih kamu kebebasan, masih mending kamu bisa milih. Bayangkan kalau nggak ada pilihan. Nah, kayak begitu yang disampaikan oleh universe dari kartu Oracle ini. Udah tak kasih pilih, kamu kasih praise to yourself and to the universe about that option. Tentang bagaimana nanti Pentacles ini di tanganmu, Scorpio, itu tergantung cara kamu memperlakukannya. Tentang seperti apa nanti pilihanmu ini di tanganmu, tergantung bagaimana cara kamu memperlakukannya. Bukan tergantung karena apa yang kamu pilih, oke? Kamu dapat video extended ya, jangan sampai salah lagi. Tadi gue salah dengan Aquarius guys, oke? Sudah rapi, aman semua ya video extended ya. Kita akan segera lanjutkan ke water sign yang terakhir guys. This is the moon, kartunya Bapak Ibu dan Bapak Ibu Pisces. Apa kabar Bapak Ibu Pisces? Kalian selalu kebagian sendawaku guys kan. Karena yang paling terakhir ya. Kalau upon the Almighty God, kalau upon Dark Angels, kalau upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Pisces Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Oke, ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui Pisces di 7 hari ke depan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. This is the strange guys. This is the strange. You are not okay. Di awal minggu ini kamu tidak baik-baik saja Pisces. Ketika the stress datang, lutut itu udah gemetar guys. Mau berdiri aja udah nggak sanggup. Begitulah ya pemahamannya dari tarot. Karena the stress ini major arcana, kekuatan yang diberikan oleh Tuhan untuk kamu bangkit berdiri, kekuatan yang diberikan Tuhan untuk kamu melanjutkan perjalananmu, kekuatan yang diberikan Tuhan untuk kamu menghadapi tantanganmu. That's the strange ya. There is urgency to be a nurturing figure Pisces. Nurturing itu guys akan identik dengan the Queen of Cups, atau Queen of Cups akan identik dengan nurturing. Nurturing itu kayak mengayomi, memelihara, menjaga, memastikan baik-baik saja something or someone. This is mom's card. Ini kartu ibu guys. Selamat hari ibu. Aku belum sempat bilang ya, karena kemarin aku libur sih. Selamat tanggal 22 ya. Selamat hari ibu guys. Oke, this is mom card ya, kartu ibu. Jadi di awal minggu ini yang membuat kamu akan merasa lemah atau lelah adalah yang berkaitan dengan nurturing atau mengurusi. Dan ini related to mom story. Mungkin kamu akan ngelihat, aduh gimana gua nih ngurusin anak gua. Gimana nih anak gua ke depannya? Apa yang akan terjadi nih? Sanggup gak gue ngurusin anak gue? Kalau gue gak ada gimana nih anak gue? Oke, itu yang melemahkan kamu katanya. Dan kemudian this is really in pain ya Pisces. Kamu gak sedang overthinking guys. Kamu tidak sedang overthinking. Kalau kamu overthinking bukan the strength yang datang, tapi the tower untuk ketok palamu. Bercanda. But this is the real pain. Karena itulah the strength datang untuk menguatkan kamu. Kalau kamu udah punya the strength guys, kamu tinggal meyakinkan ke dirimu sendiri everything is gonna be fine. Bukan hanya tentang ucapan, but ways will be open for you. Apapun itu masalahmu. Menurut tarot begitu guys. Aku ini tarot reader, jadi aku harus sampaikan itu. Kalau kamu ngerasa lemah, kamu akan jadi kuat. Kalau kamu sakit saat ini, dalam menjalankan tugasmu sebagai ibu, kamu akan sehat. Because this is the mom's card. Istri juga bisa. Kamu mungkin meragukan kemampuanmu untuk bisa jadi seorang ibu rumah tangga, atau istri yang baik, atau whatever related to mom. Jadi the stress ini diberikan untuk kamu nurturing. Jadi kalau kamu memikirkan tentang apakah aku akan bisa cari uang, kalau itu related to your son, yes, the stress datang untuk membuat kamu kuat cari uang untuk anakmu atau untuk your daughter. Everything is gonna be fine. You just need to remember that Pisces. Mari kita lihat nasihat dari universe untuk kamu di 1 minggu ke depan. Kind hearted. Queen of Cups ini ya emak kita lah ya guys. Gimana emak kita? Dia mau nggak makan, dan penting kita makan ya nggak sih? Ada 1 kue, ada 2 kue, dan kemudian kita udah makan 1 kuenya, sisa 1 harusnya tuh dia dong gitu. Tapi kalau kita masih mau, dia pasti kasih kan?
kind hearted, berhati baik. Yang perlu kamu lakukan adalah kind hearted to everything under your responsibility as mom. Itu aja. The strength ini akan kamu bisa rasakan. Ya, jangan menyalahkan apapun. Jangan kayak menganggap beban yang sedang kamu tanggung jawabi saat ini Pisces. Apakah itu kamu seorang ibu rumah tangga atau istri atau ibu atau single mom atau single dad. Karena Queen ini tidak ada kaitannya dengan jenis kelamin guys. This is feminine energy. Kalau laki-laki you have to be a mom for your children. Itu juga pemahamannya sama ya. But kind hearted is the most important thing dalam 1 minggu ke depan, berbaik hati. I don't know guys. Kalau misalnya ada sesuatu yang kalau menurut logika kamu kayaknya ini terlalu lebay deh, dan itu berkaitan dengan anak kamu misalnya, kayaknya dia minta ini minta itu, no kasih, belikan. Kalau memang ada belikan. Misalnya dia minta ini begitu, apaan sih lu gitu, kayak manja banget deh, jangan. Kind hearted. Di situ nanti kamu akan bisa merasakan the strength itu yang diberikan oleh universe itu untuk mendukung figurmu sebagai a good queen of cups. Oke, sayangnya kamu gak dapat video extended Pisces, syukurlah. Apaan sih, jahat banget gue. Oke. Dengan berakhirnya readingan Pisces tadi, maka berakhirlah sudah readingan urgent message for the next 7 days untuk edisi kali ini guys, Christmas edition di bulan Desember 2023. Halo Virgo, ya. Kemudian halo Aries, halo Aquarius, dan halo Scorpio. Kalau kamu merasa cocok dengan apa yang aku sampaikan barusan guys, dan tertarik untuk melihat informasi lebih detail tentang 1 minggu ke depan dan tentunya lebih banyak nasihat lagi, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video guys. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif ya. Itu aja yang aku punya untuk kalian all zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars di readingan urgent message kali ini. Sampai ketemu lagi di readingan urgent message berikutnya guys. Thank you very much. Dadah.